Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti. Karena kopi diboykot. I'm sorry to say. No, but you're so fucking right, and I'm so glad you brought that up because that's in the notes. Like that's something that I want to talk to you about. Boykot itu bisa menghentikan perang. Perang dunia pertama dan kedua nggak ada. Perang Irak nggak ada. Perang Teluk kagak ada. Perang Vietnam kagak ada. Biasanya menang, lah makanya di komen. Indah G dan komika Coki Pardede dikecam publik dalam sebuah video unggahannya di media sosial. Dalam potongan video tersebut, keduanya tampil bersama dan menertawakan aksi boykot produk Israel yang tengah marak belakangan ini. Tampak Indah G bertanya pada Coki mengenai salah satu brand kopi yang diduga ikut mendukung agresi Israel terhadap Palestina. "Kamu masih minum Starbucks?" tanya Indah G dalam bahasa Inggris di akun YouTube-nya yang diunggah ulang ke akun X. It's good. Enak. Actually, can I try some? Sure. Ini daging apa? Bebek? Babi. Oh, babi. Tanpa beban apapun, Coki lantas dengan enteng menjawab kalau dirinya masih meminum kopi yang dimaksud Indah, bahkan hampir setiap hari. "Gue nggak mau mempersulit diri gue dengan enggak bisa minum kopi enak," jawab Coki. Mendengar jawaban Coki, Indah langsung tertawa lepas. Sementara Indah tertawa, Coki menyinggung mengenai aksi boykot yang menurutnya tak berdampak signifikan. Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti. Karena kopi diboykot. I'm sorry to say. No, but you're so fucking right, and I'm so glad you brought that up because that's in the notes. Like that's something that I want to talk to you about. Boykot itu bisa menghentikan perang. Perang dunia pertama dan kedua nggak ada. Perang Irak nggak ada. Perang Teluk kagak ada. Akibat ulahnya, Indah dan Coki jadi sasaran amarah masyarakat karena dianggap tidak peka dengan penderitaan warga Palestina. Boykot enggak boykot terserah kalian, tapi mengejek dan tertawa keras seperti jelas-jelas perilaku setan. Semoga penderitaan rakyat Palestina dipindahkan semua ke Indah G dan Coki Pardede, komentar salah satu warganet. Kecaman yang diarahkan pada Indah G dan Coki Pardede di atas menambah panjang daftar kontroversi yang pernah dibuat oleh mereka sebelumnya. Apa sajakah kontroversi tersebut? Cibir penggalangan donasi ke Palestina. Indah G pernah menyinggung soal penggalangan donasi ke Palestina dan ia kaitkan dengan isu Papua. For food and medicine for other people all the way in Palestine, but we don't got any money to spend on the people in our own backyards literally dying of starvation because there's a whole ass fucking famine in West Papua. Dalam kesempatan lain, Indah angkat bicara mengenai isu seputar pemilihan presiden, Pilpres. Ia mengaku cemas dengan pilihannya di Pilpres 2024. Sebut Indonesia miskin kosakata. Keempat, sebut Indonesia pelihara budaya malas. Kelima, tak berhenti di masalah kosakata. Indah G juga mengaku miris dengan metode hafalan dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia lalu memberi contoh pendidikan hafalan Al-Quran yang diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Menurut dia, hal itu sia-sia karena anak-anak yang hanya bisa menghafal Al-Quran tak akan bisa meresapi nilai-nilai luhur yang ada di dalam ayat-ayat suci itu. Di sekolah negeri mereka ada pelajaran agama kan? Kalian harus menghafal ayat-ayat Al-Quran, kata demi kata, maka dari itu OMG ini bakal terdengar kurang ajar, jadi mereka lebih bisa diatur-atur tapi mereka gak tahu cara berperilaku demi kebaikan diri mereka, kata Indah G. Sedangkan kontroversi Coki Pardede memuji pelaku pelecehan seksual. Ketika muncul kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh presenter Gofar Hilman, Coki Pardede malah menyatakan pendapat kalau ada sejumlah pelaku pelecehan seksual yang karyanya masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Biasanya publik figur yang kena kasus pelecehan seksual atau skandal seks itu rata-rata bakatnya luar biasa loh, atau pencapaiannya gokil. Harvey Weinstein, Bill Cosby, Bill Clinton, Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, dan yang lain, yang enggak bisa disebut satu-satu, cuit Coki di akun X-nya.
Singgung soal azab dalam bencana banjir. Ketika banjir besar melanda Jakarta pada awal 2020 lalu, Coki malah mireasting para korban banjir dengan menyebutnya sebagai azab maksiat. Sontak, kicauannya itu diprotes oleh banyak pihak, termasuk rekannya sesama komika. Alhasil, akun Twitter Coki pun hilang. Bikin konten babi kurma. Pada 2018 lalu, Koki Pardede dan Tretan Muslim membuat konten memasak daging babi dicampur dengan kurma. Itu aja ya? Segini nih. Ini enak banget sumpah sih, ini bagian paling enak nih. Ada 3 lapis gitu, ini yang enak. Kalau yang sering makan babi pasti tahu nih enak. Ya, setelah dipotong jadi 2, akan direbus dulu. Dalam rebusan kurma, Bu. Dalam rebus. Kurma jadi kurma water. Jadi daging babi ini tidak direbus dengan air mineral. Iya. Tapi dengan kurma. Jadi kadar keharamannya mungkin ya. Mungkin kita kan nggak tahu. Bisa agak menurun. Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang bolong-bolong? Iya, benar. Apakah cacing pitanya akan mualaf? Video tersebut viral. Konten tersebut juga banjir kecaman karena dianggap mempermainkan agama Islam. Ditangkap kasus narkoba, pada 2021 lalu, Coki Pardede pernah tersandung kasus hukum. Ia ditangkap di kediamannya di Tangerang, Banten karena kasus narkoba. Ketika ditangkap, kepolisian turut mengamankan barang bukti narkoba, yakni sabu yang tersimpan dalam kemasan klip. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.